Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, Jamiah Nahdlatul Ulama Wakil Cabang Belah Batuh yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam acara pembacaan atau kajian kitab Sulamun Najah yang insya Allah pada malam ini kita sampai pada fasal halaman berapa kemarin? Insya Allah wa makna la ilaha illallah. Insya Allah kita pada malam ini akan bahas mulai fasal wa makna la ilaha illallah. Mudah-mudahan kajian kitab Sulamun Najah ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kajian kitab kuning pada malam ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fitaranil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi darainil amin. Faslun utawi iki iku fasal suci. Wa makna la ilaha illallah utawi maknane lafaz la ilaha illallah. La ilaha orana udat kang wajib den sembah iku maujud illallah terkecuali Allah. La ma'budah orana udat kang wajib den sembah bihakin dengan hak fil wujudi di dalam wujudnya, fil wujudi in dalam wujude illallah terkecuali Allah. Fasal ini kita sampai kepada pokok pembahasan atau fasal yang menerangkan tentang lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya bahwa itu tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah dengan hak baik di dalam wujudnya terkecuali mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah halaman 15 atau Shahifah 15. Faslun utawi iki iku fasal suci alamatul bulugi utawi pira-pira alamat dibalik iku salah satu ono telu. Jadi fasal ini menerangkan tentang alamatnya balik. Alamatnya balik itu ada 3. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama adalah tamamu, suci iku sempurna, khamsa asyarata, 15 tahun, apa nisanatan tahune. Fi zakari in dalem wong lanang, wal ungsalan in dalem wong wadon, wal ihtilami lan ngimpi metumani. Fi zakari in dalem wong lanang, wal ungsalan wong wadon. Litis isinina krono umur 9 tahun. Wal haidu lan haid fil unsa in dalem wong wadon. Litis isinina krono umur 9 tahun.
Fasal ini adalah menerangkan tentang alamatul bulughi, yaitu ada 3. Yang pertama, genap umur 15. Apanya yang 15 itu adalah sanatan, tahunnya. Genap 15 tahun. Kalau ada anak yang sudah genap umur 15 tahun, itu artinya alamatnya sudah balik. Bagi siapa? Fi dzakari wal unsa, di dalam laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan apabila sudah cukup, sudah persis umur 15 tahun, itu tandanya sudah balik. Kemudian wal ihtilami. Kemudian tanda-tandanya orang balik itu adalah wahtilami, pernah bermimpi keluar mani. Jadi kalau anak sudah pernah bermimpi keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan, itu tandanya sudah balik, yaitu bagi anak laki-laki dan perempuan. Litis isinina, karena umur 9 tahun. Walaupun umurnya baru 9 tahun, tetapi pernah bermimpi mengeluarkan sperma, itu tandanya sudah balik. Wal haidulan haid fil unsa in dalem wong wadon. Kemudian tanda-tandanya balik khusus untuk kaum perempuan, itu adalah tandanya kalau sudah mengeluarkan darah haid. Jadi kaum perempuan kalau sudah mengeluarkan darah haid, walaupun belum cukup, walaupun belum umur 15 tahun, tapi sudah mengeluarkan darah haid, itu tandanya sudah balik. Litis isinina, karena umur 9 tahun, padahal baru umur 9 tahun. Mengeluarkan darah haid, itu tandanya sudah balik. Paham ya? Ada pertanyaan? Tentang tanda-tanda balik ini sangat penting sekali, baik laki-laki maupun perempuan. Ini bapak-bapak yang punya anak laki dan perempuan ini, atau mungkin diri kita sendiri yang kadang-kadang kurang memahaminya. Kalau nanti sudah paham, mungkin bisa disampaikan kepada putra-putri kita bahwa kalau Anda sudah seperti ini, tanda-tanda ini sudah ada pada diri Anda, itu tandanya Anda sudah balik. Paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan. Faslun, utawi iki iku fasal suci surutu izzai, utawi pira-pira syarat cewek. Cewek itu apa ya? Bahasa Indonesia apa? Cewek. Cebok ya? Betul, cebok ya? Ini juga penting. Di dalam kitab Safinatun Najah itu bab cewek aja juga dibahas. Surutu izzai, adapun syaratnya beberapa syarat. Surutu izzai utawi pira-pira syarate cewek, al-hajari, kelawan nganggo watu, iku samaniatun ono 8. Jadi syaratnya cebok, yang boleh cebok pakai batu itu ada 8. Kemudian ayakuna ing yento ono, bisa lasatil ahjari kelawan telu piro-piro watu. Wa ayyunak kolan yento den bersihake apa al-mahalu panggonane. Wa alla yajifa, lan yento den bersihake apa anajisu, najis, wala yantakila, lan yento orang ngalih, wala yatro'a, lan yento ora ono anyar teko, alahi ing atasi najis, apa akharu, najis kang liya. Wala yujawiza, lan yento orang liwati, sofhatahu, ing bokongi wong, wahasafatahu, lan hasafai wong.
bokong itu ini ya, pantat, bukan lubang pantat ya, tapi di bokongnya ini. Kemudian wala yusibahu lan yento orang ngenani hu ing najis. Wala yusibahu lan yento orang ngenani hu ing. Masyaallah, kacamatane Pak. Apa ini? Ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yusibahu lan yanto orang ngenani wa ing najis apa maun banyu wa antakuna lan yanto ono apa lahajaru watu iku tahiratun suci. Jadi tentang bersih-bersih yang dibolehkan cebok atau cawi pakai batu itu syaratnya ada 8. Yang pertama itu batunya 3. Batunya 3 dalam keadaan bersih, tidak boleh kotor dan tidak boleh kena najis. Atau mungkin udah pernah pakai membersihkan kotoran, dipakai membersihkan kotoran lagi, sementara batunya itu masih ada najisnya, itu tidak boleh pakai membersihkan atau tidak boleh pakai cawi atau cebok pakai batu itu. Batunya tidak boleh dipakai. Batunya 3. Kalau 1 itu masih belum bisa dikatakan bersih. Ya. Atau yang boleh dibersihkan pakai batu, boleh kita cawi pakai batu itu apabila najisnya tidak sampai pindah atau tidak sampai ada najis yang baru. Itu baru boleh kita pakai bersuci atau kita bersihkan pakai batu. Contoh, kalau kita mau bersihkan, kita dalam keadaan darurat ya, air tidak ada, kita mau bersihkan atau kita mau cebok, baik itu buang air kecil maupun air besar, pakai batu, batunya sudah memenuhi syarat, tetapi najis itu tidak pindah-pindah. Contohnya, kotoran itu kan ada di lubang pantat ya. Habis itu apa ya, kalau bahasa Jawa itu jembret-jembret, itu nggak boleh sampai kemana-mana. Bahkan di sini sampai diterangkan wala yujawizu safahatahu, tidak sampai mengenai bokong, apa itu? Pantat ya. Gak ngenai bokongnya. Gurien. Jadi kalau buang air besar, kok maaf nih ya, kotorannya jembret-jembret kemana-mana sampai nang bokongnya, itu tidak memenuhi syarat membersihkan kotoran atau cebok pakai batu. Jadi posisinya tetap di posisi dan tidak dalam keadaan garing, tidak dalam keadaan kering. Kalau sampai kering sekali, mungkin sekarang buang air besar, udah 1 minggu ini cari batu, karena mungkin karena keadaan sulit, batu nggak ada, yang ada itu tanah. Wah, nyari batu kemana-mana. 1 minggu, ya, itu nggak boleh, nggak sah. Ya. Masih belum dikatakan bersih. Paham nggak? Terus batunya ala hajar wa antakuna ala hajaru tahiratan. Batunya yang suci, tidak boleh terkontaminasi najis, tidak boleh batunya kena najis, karena untuk membersihkan najis. Caranya nanti insyaallah di episode yang lain kita bahas. Mungkin kalau bapak-bapak ada yang bertanya tentang jebok ini,
Dipersilakan. Ada yang bertanya? Tapi insya Allah di sini nggak sampai ya, karena air melimpah. Kepepet ya cari sungai masih bisa di sini. Insya Allah di Bali itu airnya sangat melimpah, nggak sampai. Iya. Pakai tisu. Pakai tisu. Menurut dokter kalau itu kan urusannya dokter ya. Tapi di dalam fikih, di dalam kitab Safinatun Najah ini itu tidak ya bersihnya tapi tidak sampai suci. Ya, bersih tapi tidak bisa masuk kategori suci. Jadi ya. Tapi menurut dokter katanya cebok yang paling baik itu pakai tisu kan gitu. Itu menurut kesehatan versinya dokter. Tapi kalau versi fikih di sini pakai batu boleh. Tapi bisa saja tisu itu dikiaskan dengan batu. Tapi yang di sini yang jelas yang dibahas adalah batu. Baiklah Bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjutkan dengan pasal berikutnya kalau nggak ada pertanyaan. Pasal berikutnya adalah menerangkan furudul wudu'i utawi faslun utawi ikiku fasal suci. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sittatun ono 6. Al awalu utai kang awal iku an-niyatun niat. Jadi fardunya kita sekarang pasal ini bahas masalah tentang fardunya wudu. Fardunya wudu yang pertama adalah niat. Ini ketoknya kelihatannya gampang, sepele, tapi sangat penting ya. Tentang wudu aja juga dibahas. Bahkan tentang istinja, tentang bersih-bersih, tentang membersihkan kotoran atau jebok itu dibahas di sini. Asani utai kang kaping pindho iku guslul wajhi basuh wajah. Asalisu utai kang kaping telu iku guslul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sarta sikut loro. Yang tadi yang pertama adalah al-awalu an-niyat, yang pertama adalah niat. Yang kedua asani guslul wajhi, yang kedua adalah basuh muka. As-salisu guslul yadaini, yang nomor 3 adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Maaf. Jadi kalau wudu, karena yang dimaksud itu guslul yadaini ma'al mirfaqaini, basuh kedua tangan sampai ke siku. Jadi kita jangan pelit-pelit kalau wudu ya. Kadang-kadang kasihan ini, saya habis tak kasih parfum atau pakai anu. Kalau wudu itu pasir sekali. Kok muti teram sih wong iki. Jadi kalau wudu dilebihin lah. Ihtiyat, hati-hati, okay? Jadi kalau wudu minimal di atasnya siku ini. Jangan terlalu ngepas. Kalau memenuhi syarat ya boleh. Tapi bagaimana kalau ada lekukan yang tidak terkena? Kita kan khawatir. Gimana caranya? Kita lebihin di atasnya sedikit. Ini atas apa bawah? Atas ya, pahamnya ya. Lebihin sedikit lah. Ya. Ya. Lebihin sedikit. Ma'al mirfaqaini sampai ke siku. Paham nggih? Sampai ya minimal ke atasnya. Kalau pakai lengan panjang ya ke atasan sedikit. Ya? Tangannya patah. Sekarang kalau tangan patah, batas patahnya tangan atau orang yang tidak mempunyai tangan sampai di mana? Mungkin segini. Kalau segini berarti yang dibasuh, yang dimaksud wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini itu ya dari sini ke atas. Karena sikunya sudah habis kan? Jadi dari sini tetap dibasuh. Ya. Okay. Ada yang tanya lagi? Kalau enggak, cukup nggak? Kalau enggak ada yang tanya lagi, kita lanjutkan. Loh, mana tadi? Kok ketutup?
Ar-rabi'u utai kang kaping papat iku mashu syai'in ngusap suwiji-wiji minar roksi saking sirah. Jadi mashu syai'in itu ngusap sirah. Yang sering kita pahami itu begini. Kita usap dengan air. Jadi di sini maksudnya itu mashu nih, bukan guslu. Kalau guslu kan disiram, dibasuh. Tapi di sini mashu itu maksudnya diusap. Ngambil air, diusapkan. Ya kira-kira sampai tumbuhnya rambut. Itu sudah sah. Itu syarat yang pokok ya. Pertanyaannya bagaimana kalau sampai di sini? Itu boleh. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Ya. Minimal 1 helai rambut itu aja sudah memenuhi syarat boleh. Untuk syarat sahnya wudhu. Oke. Ada yang bertanya? Yang nomor 4? Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku guslur rujulaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sarta polok loro. Jadi basuh kedua kaki sampai ke mata polok itu mata kaki ini. Laki-laki juga jangan pelit. Kalau kita praktekkan ya kalau kita jangan terlalu pelit, walaupun pelit dilanjut lagi. Asadisu yang nomor 6 adalah asadisu utawi kang nomor 6 iku atartibu tertib urut. Ya. Yang nomor 6 adalah tertib. Artinya apa? Tidak boleh basuh kaki dulu habis basuh kaki basuh muka. Habis basuh muka basuh telinga, habis basuh ngusap telinga, ya basuh telinga, habis itu ngusap roksi, kening, habis itu kaki lagi, itu nggak boleh, karena yang di sini disebutkan adalah atartibu, urut. Jadi urutan yang disebutkan tadi itu harus dilalui, nggih? Paham nggih? Nah sekarang kalau bapak-bapak sudah paham, kita bahas masalah kelanjutannya adalah tentang niat. Faslun utawi iki iku fasal suci, an-niyatu uta niat iku qasdu syai'in nejo sesuatu muktarinan halidin barengaken bi fi'lihi kelawan penggaweane. Bi fi'lihi kelawan penggaweane syai' wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ana ing ati wa talaffudu lan nglafatake biha kelawan kolbi iku sunnatun sunat wa talaffudu lan nglafatake biha kelawan syai' iku sunnatun sunat. Di sini adalah bahas pasal yang menerangkan tentang niat. Niat itu adalah sengaja sesuatu, niat sesuatu kepada sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya tadi. Contoh, ketika kita berwudu, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a. Nah, disitulah kita mulai niat. Okay. Watalafudu biha sunnatun. Kemudian melafadzkan niat itu sunnah. Jadi niat, karena niat itu intinya ada di hati, ya. Niat itu ada di hati. Melafadzkan, mengucapkan niat itu adalah sunnah. Jadi umpama nawa itu di batin ya. Pakai hati itu sudah boleh. Tetapi melafadzkan nawaitu wudu'a itu sunnah. Paham nggih? Tempatnya niat ada di hati. Caranya bersamaan dengan
mengerjakan sesuatu tadi atau mengerjakan wudhu tadi. Ya, nawaitu wudhu tadi. Boleh. Boleh. Ya. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi muktarinan. Bifi'lihi. Muktarinan bifi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Muktarinan. Bersamaan dengan melaksanakan satu pekerjaan tadi. Tadi kan hanya bolehnya, yang ditanyakan bolehnya apa sahnya? Ya. Ya. Jadi di sini muktarinan, bersamaan dengan melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa? Kalau wudhu berarti wudhu. Kalau sholat usolli fardal maghribi. Allahu Akbar. Muktarinan, bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jaluk ditutup aja. Wa waktuha utai waktune niat iku inda gusli awali juz'in basuh awali juz. Nah, itu ya. Wa waktuha adapun waktunya membasuh, adapun waktunya niat itu ketika membasuh awalnya juz. Awalnya juz apa? Ketika basuh muka. Nawaitu wudu'a. Nah, muktarinan itu. Yang dimaksud muktarinan itu. Nawaitu wudu'a. Pada saat kita basuh juz. Juz itu anggota yang kita basuh itu. Muka. Minal wajhi dari muka. Minal wajhi dari muka. Ini jelas ya. Jadi kalau ditanyanya boleh. Kalau ditanyakan sahnya, caranya sudah diatur oleh fikih ini. Namanya boleh kok. Nah, sampai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsal asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu kan bacanya, ya kan? Niat itu yang dimaksud di sini kan niatnya. Niatnya itu walaupun tidak diucapkan enggak apa-apa. Nah, ini bersamaan dengan niat. Bersamaan dengan basuh muka, kita sudah niat dalam hati. Kalau doanya tadi sudah dibaca dengan doa Arab itu ya. Niatnya boleh saya niat bersuci, saya niat wudhu dan lain sebagainya. Wat tartibu dan urut. Allah yang kitu Allah yuqaddima yen to ora oleh ndinginake udwan ing anggota. Allah yuqaddima ing yen to ora oleh ndinginake ora dhisikake nggih. Allah yuqaddima ing yen to ora oleh ndinginake udwan ing anggota ala udwin ing atase anggota liyane. Ala udwin ing atase anggota liyane. Enggak boleh, tadi sudah kita bahas bahwa kita mendahulukan anggota yang lain sementara ini belum waktunya. Contoh ketika kita basuh muka terlebih dahulu, setelah habis basuh muka masuk kaki itu tidak boleh. Nah, ya disitulah yang dimaksud dengan wat tartibu, tertib, urut, ya. Dan tidak boleh mendahulukan anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ya, paham ya? Kalau paham, cukup apa masih perlu? Ya? Itu kan sunnah-sunnahnya. Ya. Di sini pasal ini menerangkan, ya. Insya Allah itu ada nanti, akan kita bahas. Ini yang pokok-pokoknya kan. Jadi umpama wudu pakai itu saja, itu kan sudah boleh. Coba kita lihat di Al-Qur'an. Okay. Di sini juga kita masih belum dibahas caranya basuh muka itu bagaimana, berapa kali, basuh kaki berapa kali kan nggak dibahas di sini. Ya. Kalau di Al-Qur'an
idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kan hanya gitu. Tidak diterangkan caranya basuh muka berapa kali. Itu yang menjelaskan di kitab-kitab yang lain. Di kitab-kitab fikih yang lain diterangkan, dibahas. Oh, caranya basuh muka seperti ini. Ketika Anda basuh muka, kita harus mulai niat bersuci. Nah, kalau di Al-Qur'an kan hanya idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ghuslul yadaini ma'al ka'baini. Yang lain-lain tidak diterangkan. Caranya basuh muka berapa kali belum. Di sini pun juga masih kita bahas tadi tentang niat. Yang pertama furudul wudhu, fardu-fardunya saja, Pak. Jadi kayak basuh kuping, ya, ngisap ke lubang hidung, terus ke kumur yang merupakan sunnah. Ini yang sering dilakukan oleh warga NU yang terus diabadikan. Makanya kalau ngaji nanti mudah-mudahan bisa hatam. Kalau bisa bapak-bapak ada yang bawa kitab itu lebih baik. Jadi nanti bisa ditulis, bisa untuk pegangan nanti barangkali nanti di rumah bisa ajarkan ke anak-anak. Itu boleh nanti. Jadi kalau kita artikan, ditulis, nanti dibaca atau dibawa pulang disimpan nggak apa-apa. Ada yang tanya lagi? Ya, ada. Insya Allah. Insya Allah di sini lengkap nanti. Ya. Ini kan baru fasal furudul wudu'i ya. Ini baru fasal furudul wudu'i. Belum membahas masalah surutul wudu'i. Nanti ada lagi bab atau fasal yang menerangkan surutul wudu'i. Syarat-syaratnya wudu. Nah, berikut juga ada fasal-fasal yang menerangkan tentang kalau wudu kita pakai air. Kita baca aja, nanti kita bahas minggu depan ya, atau bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci al-ma'ul qalilu utawi kang aran banyu kidik atau banyu saidik, wal kasiru lan banyu akeh. Al-qalilu utawi banyu kidik iku madunal kulataini banyu kang kurang sangka rongkolah. Wal kasiru utawi kang aran banyu akeh iku kulatani genep rongkolah fa aksaruhu mangko luwih akeh. Ya. Nanti kita bahas. Kita jabarkan. Sekarang kita baca aja. Al-qalilu utawi banyu kang setitik atau banyu kang kidik ya tanajasu bisa dadi najis biwuku in najasati karena sebab ketiban najis. Biwuku in najasati karena sebab ketiban najis bihi ing dalem banyu. Wa ilam yataghayyar lan senajan ora uwah wal ma'u utawi banyu al kasiru kang akeh iku layatan najasu ora bisa najis, ora iso najis, ora najis illa idza taghayyaru angin nalikane uwah apa sing uwah tok muhu ambune aulanuhu utawa wernane aurihuhu au tok muhu utawa apane tok muhu rasane aulanuhu utawa wernane aurihuhu utawa ambune. Ya. Kita lanjutkan baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suci. Mujibatul ghusli utawi pira-pira wajibe adus iku sittatun ana 6. Ilajul hasafati iku ilajul hasafati manjingi hasafah. Fil farji ing dalem farji. Ya. Lagi-lagi nanti kita bahas minggu depan. Wa khurujul mani dan lan keluar matune mani wal haidulan haid wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan mana wal mautu lan mati. Nah, pokoknya saja di sini ada beberapa kewajiban bagi umat Islam, bagi manusia. Kita diwajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama ilajul hasafah fil farji. Ketemunya farji laki-laki dengan perempuan itu. Kalau itu sudah bertemu walaupun belum masuk itu wajib mandi. Permisi,
Itu wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan sperma. Assalamualaikum. Mari ngono ana tamu. Kolik teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Metu gak sida. Wajib mandi. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini ilajul hasyafa fil farji. Ketemu, nempel. Terus wa khurujul mani. Nah, keluar sperma. Orang kalau sudah keluar sperma, walaupun tidak hubungan antara suami istri, kalau keluar sperma wajib mandi. Termasuk mimpi wal haidu, haid, wan nifas, orang nifas, wal wiladal, orang yang beranak. Terus wal mautu, dan mati. Cuman bedanya kalau orang nifas, kalau orang haid, kalau orang wiladah, mandinya nggak perlu dimandiin orang lain, dia mandi sendiri. Tapi kalau almarhum, kalau mati, yang mandiin yang hidup, nah, nggak mungkin. Kalau ada mayat mandi sendiri, wah ini perlu dipertanyakan, ini siapa ini? Cukup nggih? Terima kasih Bapak-bapak pembacaan kitab Sulamun Najah, walaupun singkat ini insya Allah kita nggak usah banyak-banyak, yang penting kita paham dalam kajian kitab Sulamun Najah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya khususnya dan kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.